Hai, terima kasih sudah mengunjungi channel saya, Royanti Sinaga. Pada video kali ini, saya akan memberikan tayangan video belajar, simpanan tabungan, dan jurnal. Semoga bermanfaat bagi kamu yang saat ini sedang belajar seputar perbankan. Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek dan biliet giro. Sebelum saya menjelaskan contoh soal jurnal pencatatan simpanan tabungan, terlebih dahulu saya akan jelaskan hal-hal apa saja yang dapat dijadikan dalam pencatatan transaksi tabungan. Yang pertama, setiap setoran tabungan dicatat sebesar nilai nominal setoran. Kedua, setiap bunga diperhitungkan dikreditkan ke rekening tabungan pada akhir bulan. 4. Tabungan dapat menggunakan uang tunai, warkat, transfer masuk, dan sebagainya yang disetujui bank. 4. Setoran menggunakan warkat atau surat berharga lain dapat dikreditkan ke tabungan kalau warkat itu sudah efektif atau bisa diuangkan saat itu. Contoh 1, saya akan menjelaskan jurnal transaksi penyetoran tabungan. Dalam penyetoran tabungan dapat dilakukan pada saat pembukaan rekening tabungan atau setor tunai. Berikut ini soal untuk pembukaan rekening tabungan. Tanggal 1 April 2019, Milano membuka tabungan Magna pada Bank Mega Jaya Singaraja dengan setoran tunai Rp1.000.000. Wesel yang telah jatuh tempo dan diendos oleh Bank Mentari Cabang Denpasar sebesar Rp5.000.000. Cek Bank Sejahtera Singaraja Rp10.000.000. Inkaso dan clearing terhadap warkat tersebut dinyatakan berhasil pada tanggal 1 April 2019. Biaya inkaso sebesar Rp50.000, biaya materai untuk surat kuasa Rp10.000. Dalam soal ini, ada dua bank yang disebutkan, yaitu Bank Mega Jaya dan Bank Mentari. Nah, untuk pencatatan yang akan saya jelaskan, ini adalah pencatatan pada Bank Mega Jaya. Berikut jurnalnya. Jurnal yang pertama, terima warkat inkaso. Warkat inkaso ada pada bagian Wesel yang telah jatuh tempo dan diendos oleh Bank Mentari Cabang Denpasar sebesar Rp5.000.000. Nah, ketika bank menerima warkat inkaso, bank akan mencatat pada debit dengan nama rekening administratif warkat inkaso diterima Rp5.000.000. Ketika inkaso tadi berhasil, bank akan mencatat rekening administratif warkat inkaso diterima pada kredit sebesar Rp5.000.000. Setelah inkaso berhasil, selanjutnya adalah mencatat jurnal tabungan Milano. Jurnal yang pertama kita bahas di sini disebutkan ada debit RAK Cabang Denpasar Rp5.000.000. RAK maksudnya adalah rekening antar kantor. RAK Cabang Denpasar ini berkaitan dengan Wesel yang telah jatuh tempo dan diendos oleh Bank Mentari Cabang Denpasar sebesar Rp5.000.000. Jadi ketika inkaso tadi berhasil di Bank Mentari, uang tersebut atau inkaso tersebut telah berhasil diuangkan atau warkat tersebut telah berhasil diuangkan. Nah, adanya penambahan kas pada Bank Mentari sebesar 5 juta di Bank Mega Jaya itu dicatat sebagai RAK Cabang Denpasar. Kemudian yang kedua ada debit giro Bank Indonesia Rp10.000.000. Ini berkaitan atau ada pada bagian cek Bank Sejahtera Singaraja Rp10.000.000. Kenapa disebut giro Bank Indonesia? Karena cek merupakan simpanan giro. Nah, untuk penyetoran
tabungan dengan menggunakan cek akan menyebabkan giro di debit sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya, ada kas yang dicatat di debit sebesar 1 juta rupiah. Ini ada pada bagian ketika Milano membuka tabungan Magna pada Bank Mega Jaya Singaraja dengan setoran tunai sebesar 1 juta rupiah. Setoran tunai pada Bank Mega Jaya akan menyebabkan pencatatan jurnal pada Bank Mega Jaya, yaitu menambah kas sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pada kredit terdapat pendapatan inkaso bea materai sebesar Rp50.000 dan Rp10.000 yang ada pada bagian biaya inkaso sebesar Rp50.000, biaya materai untuk surat kuasa Rp10.000. Kemudian kredit tabungan Magna Milano Rp15.940.000. Kemudian tabungan Magna Milano. Kalau ditotalkan jumlah tabungan yang disetor oleh Milano semuanya ada 16 juta rupiah. Nah, untuk tabungan yang bertambah atau disetor pada jurnal dicatat di kredit. Nah, dalam soal ini jumlah tabungan Magna Milano Rp15.940.000. Padahal tadi sudah dihitung semuanya 16 juta rupiah. Tapi karena dikurangi dengan pendapatan inkaso dan bea materai sebesar Rp50.000 dan Rp10.000, makanya tabungan Magna Milano di sini senilai atau sebesar Rp15.940.000. Selanjutnya, contoh kedua, pencatatan jurnal untuk setor tunai. Soal untuk setor tunai ialah Milano setor tunai untuk tabungan pada tanggal 4 April 2019 sebesar 10 juta rupiah dari cabang Tabanan. Catatan, untuk penyetoran tabungan yang dilakukan di kantor cabang yang lain, maka akan dicatat pada RAK atau rekening antar kantor. Jurnal pencatatan untuk setor tunai tersebut ialah pada tabel terdapat 2 cabang bank, yaitu cabang Singaraja dan cabang Tabanan. Cabang Singaraja merupakan tempat Milano membuka rekening tabungan, sedangkan cabang Tabanan merupakan tempat Milano setor tunai pada tanggal 4 April 2019. Pencatatan di cabang Singaraja menunjukkan atau mencatat debit RAK cabang Tabanan 10 juta rupiah. RAK cabang Tabanan pada cabang Singaraja menunjukkan bahwa adanya penambahan kas 10 juta rupiah. Kemudian pada cabang Singaraja kredit tabungan Magna Milano. Adanya penambahan tabungan melalui setor tunai yang dilakukan oleh Milano menyebabkan tabungan Magna dicatat di kredit sebesar 10 juta rupiah. Kemudian di cabang Tabanan tadi disebutkan debit kas 10 juta rupiah. Tadi sudah ini berkaitan dengan RAK cabang Tabanan yang didebit. Kemudian ada kredit RAK cabang Singaraja 10 juta rupiah. RAK cabang Singaraja pada pencatatan cabang Tabanan menunjukkan penambahan atau menunjukkan tabungan Magna pada cabang Singaraja sebesar 10 juta rupiah. Berdasarkan soal tersebut, disimpulkan penambahan tabungan atau penyetoran tabungan menyebabkan tabungan tersebut pada jurnal dicatat di kredit. RAK pada pencatatan bank menjelaskan kondisi pada bank lain atau pencatatan pada bank lain.
Kalau pada contoh 1 tadi saya menjelaskan jurnal transaksi penyetoran tabungan, maka pada contoh 2 saya akan menjelaskan jurnal transaksi penarikan tabungan. Soal untuk jurnal transaksi penarikan tabungan ada 2 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, tanggal 10 April 2019, Milano mencairkan tabungan di cabang Singaraja 10 juta rupiah. Soal yang kedua, tanggal 15 April 2019, Milano mencairkan tabungan di cabang Denpasar sebesar 15 juta rupiah. Berdasarkan soal ini, pencatatan nanti akan dibuat di cabang Singaraja dan di cabang Denpasar. Jurnal pencatatannya untuk soal ini adalah: yang pertama kita bahas di cabang Singaraja. Pencatatan di cabang Singaraja pada tanggal 10 April 2019 dan tanggal 15 April 2019. Nah, tanggal 10 April 2019, Milano mencairkan tabungan di cabang Singaraja 10 juta rupiah. Pencairan tabungan akan menyebabkan tabungan makna Milano berkurang. Nah, tabungan yang berkurang dicatat di debit sebesar 10 juta rupiah. Nah, penarikan tabungan menyebabkan adanya pengurangan kas di cabang Singaraja. Untuk kas yang berkurang dicatat di kredit sebesar 10 juta rupiah. Kemudian tanggal 15 April 2019. Untuk tanggal 15 April 2019, transaksi penarikan tabungan dilakukan di cabang Denpasar. Meskipun begitu, tetap ada pengaruh pencatatannya di cabang Singaraja karena Milano membuka rekening tabungannya di cabang Singaraja. Nah, untuk transaksi tanggal 15 April di cabang Singaraja ialah penarikan tabungan yang sebesar 15 juta menyebabkan tabungan makna dicatat di debit 15 juta rupiah. Kemudian kredit RAK cabang Denpasar 15 juta rupiah. RAK cabang Denpasar yang dicatat di kredit ini menunjukkan adanya pengurangan kas di cabang Denpasar. Oke, selanjutnya tanggal 15 April 2019 pencatatan di cabang Denpasar. Pada cabang Denpasar, debit RAK cabang Singaraja 15 juta rupiah. RAK cabang Singaraja pada cabang Denpasar menunjukkan bahwa tabungan makna Milano di cabang Singaraja berkurang sebesar 15 juta rupiah. Dan penarikan tabungan di cabang Denpasar menyebabkan pengurangan kas di cabang Denpasar sebesar 15 juta rupiah. Pengurangan kas akan menyebabkan kas dicatat di debit pada cabang Denpasar. Berikut ini adalah daftar mutasi rekening tabungan atas nama Milano. Keterangan-keterangan pada tabel didapat dari jurnal penyetoran dan penarikan. Jadi, daftar mutasi ini menunjukkan histori penarikan dan penyetoran tabungan oleh Milano. Untuk tanggal 1 April 2019 dan tanggal 4 April 2019, adanya penyetoran sebesar Rp15.940.000 dan Rp10 juta yang didapat dari jurnal penyetoran. Kemudian 10 April 2019 dan 15 April 2019 adanya penarikan tunai di cabang Singaraja dan di cabang Denpasar Rp10 juta dan Rp15 juta yang didapat dari jurnal penarikan. Nah, untuk menghitung saldo daftar mutasi rekening tabungan dilakukan dengan cara: untuk saldo yang pertama Rp15.940.000. Untuk saldo berikutnya dihitung dengan cara menjumlahkan adanya penambahan tabungan sebesar Rp10 juta maka saldonya Rp25.940.000. Untuk saldo berikutnya dihitung dengan cara mengurangkan Rp10 juta. Artinya adanya pengurangan tabungan. Nah, Rp25.940.000 dikurang Rp10 juta, maka saldonya untuk tanggal 10 April 2019 Rp15.940.000. Selanjutnya mengurangi tabungan Rp15 juta. Saldo tanggal 15 April 2019 Rp940.000.